Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, terutama TOEFL, IELTS, kemudian ada vocabulary, ada structure atau grammar juga, ada listening, ada speaking, ada reading. Nah, seperti yang tertera di judul video kali ini, kita latihan listening TOEFL ya, adik-adik. Itu listening TOEFL itu yang paper based test atau yang ITP. Itu mereka punya 3 bagian, part A, B, dan C. Part A itu namanya short dialog, dialog singkat. Ada 30 soal, jadi si A ngomong, B ngomong, lalu diikuti pertanyaan. Nah, lalu kita diberikan waktu hanya 10 detik saja. Kemudian nomor 2, si A ngomong, B ngomong, lalu pertanyaan. Demikian sampai nomor 30. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 10 soal dari part A, listening TOEFL practice. Nah, strateginya adalah ketika percakapan terjadi, mata kita ada pada pilihan jawaban A, B, C, D. Karena transkrip soal tidak ada di buku soalnya. Yang ada di buku soalnya cuma nomor 1, A, B, C, D. Jadi mata kita ke sana, kemudian fokus kepada orang yang kedua berbicara. Terus yang ketiga, pilihlah yang maknanya sama, bukan yang suaranya mirip. Karena biasanya yang suaranya mirip itu justru yang salah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, mari kita latih keterampilan listening TOEFL kita. Akan saya share screen ini, mudah-mudahan bisa kelihatan cukup jelas ya. Listening TOEFL practice 2 nomor 1 sampai 10. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Number 1. I can't go skating. I don't know how. But it's so easy to learn. What does the woman say about skating? Number 2. What did you think of that literature class? It wasn't exactly interesting. What does the man say about the class? Number 3. The flight we wanted is full. Let's take the train instead. What does the man suggest? Number 4. Do we need to fix supper for the children? I already gave them their supper. What does the woman say about the children? Number 5. Did Sally go home over the holidays? No, she remained on campus instead. What does the man say about Sally? Number 6. What should I do for this sore throat and cough? I'm going to prescribe some medication. And then you should return to my office next week. Who is the woman most likely to be? Number 7. Are you going to buy that stereo system? I don't think so. It's not cheap. What does the man imply? Number 8. I just can't play that song very well. Try it over again from the beginning. What does the woman want the man to do?
Number 9. I have the papers that you need. Could you please send them to me as soon as possible? What does the woman want the man to do? Number 10. It's difficult to work and go to school at the same time. You can say that again. What does the man mean? Oke, bisa dipahami ya Dede ya. Nah, sekarang coba kita lihat kembali. Nah, tapi kali ini kita akan coba membahasnya menggunakan transkripnya ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jadi si A ngomong, biasanya kalau si A-nya laki-laki, si B-nya perempuan. Demikian sebaliknya. Kalimat pertama, si A-nya ngomong, I can't go skating, I don't know how. Saya tidak bisa ikut skating, saya tidak tahu caranya. But it's so easy to learn, katanya. Tapi mudah kok dipelajari. Nah, kira-kira yang maknanya sama dengan ucapan wanita ini yang mana? Karena pertanyaan selalu tentang orang yang kedua. What does the woman say about skating? Apa yang dikatakan wanita itu mengenai skating? Dia bilang, it's so easy to learn. Nah, easy maknanya sama dengan, ini dia, simple. Jadi dia biasanya persamaan. Jadi kalau ada kata easy to learn, jangan cari lagi kata yang ada easy to learn-nya. Karena biasanya nggak ada jawaban yang kayak gitu. Kalaupun ada yang mirip easy to learn, biasanya dia salah. Itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah dilakukan. Simple sama dengan easy. Jadi namanya persamaan kata. Oke, itu polanya yang harus ada dipahami. Kalau ada dijawab doesn't di sini juga ada don't, kemudian doesn't know, di sini ada I don't know. Hindari menjawab soal yang suaranya mirip. Oke. Number 2, si A ngomong, what did you think of that literature class? Bagaimana menurutmu tentang kelas literature? Literature ini kelas sastra ya. It wasn't exactly interesting. Nah, ini katanya tidak menarik. Nah, mana yang maknanya sama? Pertanyaannya selalu tentang orang kedua nih. What does the man say about the class? Apa yang dikatakan pria itu mengenai kelas tersebut? Nah, ini berarti tidak menarik, berarti sama dengan it was boring. Jadi yang satu negatif, yang satu positif, tapi maknanya sama. Nah, hindari yang suaranya mirip. Misalnya ada kata exactly, di sini juga ada exactly. Literature, di sini literal. Nah, gitu. Interesting, di sini interesting juga. Nah, hindari yang seperti itu. Karena ada 3 yang suaranya mirip dan salah semua. Number 3, woman. Jadi si Angnya ngomong, the flight we wanted is full. Penerbangan yang kita inginkan itu sudah penuh. Lalu prianya berkata, let's take the train instead. Kalau begitu, sebagai gantinya kita naik tren aja, naik kereta. Nah, what does the man suggest? Ingat, selalu orang kedua yang berbicara yang ditanyakan. Jadi fokusnya selalu kepada orang yang kedua. Apa saran dari pria itu? Nah, karena dia bilang kita naik ini, berarti ya ini, going by railroad. Perhatikan flight mirip dengan fight. Flight mirip dengan flying. Train mirip dengan training. Nah, gitu. Hati-hati. Jangan menjawab karena hanya suaranya mirip saja. Tapi yang maknanya sama. Number 4. Do we need to fix supper for the children? Kita perlu nyiapkan supper ini makan malam ya untuk anak-anak.
Lalu wanitanya bilang, I already gave them their supper. Saya sudah ngasih mereka makan. Untuk makan malam mereka. Pertanyaannya, what does the woman say about the children? Nah, apa yang dikatakan already gave them? Berarti sudah diberikan, sudah dikasih makan. Ini dia. They have been fed. Had some soup. Soup itu mirip dengan supper gitu ya. Kemudian gave, ada kata-kata give ini juga di sini. Ini juga ada gave. Ada supper di sini. Nah, hindari yang suaranya mirip. Jadi tekniknya tetap sama. Fokus kepada orang yang kedua berbicara. Hindari jawaban yang suaranya mirip. Nah, gitu. Number 5. Si A ngomong, did Sally go home over holidays? Sally, apakah pulang nggak selama liburan? No, she remain on campus instead. Oh, dia tetap, remain ini maknanya masih atau tetap di kampus. Dia tidak balik. Nah, berarti kalau dia tetap di kampus, ini makna yang sama. Remain sama dengan stay, campus sama dengan school. Holiday sama dengan vacation. Tapi suaranya emang nggak mirip. Was mainly mirip dengan remain tadi. Holidays, ini mirip juga dengan holidays yang di sini. Campus mirip dengan captain barangkali atau remaining. Nah, ini kan suaranya mirip semua dan salah. Oke, number 6. What should I do? Kata si man-nya for this sore throat. Sore throat berarti sakit tenggorokan ya. And cough, batuk. Lalu wanitanya bilang, I'm going to prescribe some medication and then you should return to my office next week. Saya akan berikan resep obat dan Anda harus kembali ke kantor saya ini minggu depan. Who is the woman most likely to be? Nah, perhatikan kata-katanya. Ada sore throat, ada cough. Kalaupun kita fokus pada yang kedua, ada prescribe. Membuat resep. Some medication. Siapa yang bikin resep obat? Dan balik ke tempat saya berarti a doctor. Sekretari enggak, waiter enggak, police officer juga tidak. Number 7, are you going to buy that stereo system? Apakah kamu memang mau beli stereo itu? I don't think so, menurutku enggak. It's not cheap. Tidak murah. What does the man imply? Apa makna tersirat dari kata-kata pria itu? It's not cheap berarti sama dengan expensive. The stereo is too expensive. Jadi bukan the stereo is cheap. Karena dibilang it's not cheap. Cheap ini mirip suaranya dengan ini. It's going to try the system. Kata system juga ada di sini nih. System. Hindari. Ini juga ada kata system. Jadi jawabannya yang Charlie. Number 8. I just can't play that song very well. Aduh, saya tidak bisa mainkan lagu itu dengan baik. Lalu wanitanya bilang, try it over again from the beginning. Coba ulangi lagi dari awal. Now, what does the woman want the man to do? Apa yang diinginkan wanita itu agar pria itu melakukannya? Jawabannya adalah start the song, memulai lagu itu satu kali lagi. Nggak ada kata-kata louder, menyanyi lebih keras, begin studying music juga nggak, try to learn to play the game juga bukan. Okay, number 9. I have the papers that you need. Saya punya papers yang kamu butuhkan. Could you please send them to me as soon as possible? Bisa nggak dikirimkan kepada saya sesegera mungkin? Papers di sini bukan kertas ya. Papers di sini ya, papers itu biasanya mungkin makalah ya. Nah, itu. What does the woman want the man to do? Apa yang diinginkan wanita itu? Yaitu send. Kalau send berarti dia mengirim papers. As soon as possible sama dengan quickly. Jadi mail sama dengan send, papers itu pengganti them, kemudian quickly itu as soon as possible. Yang lain tidak ada, send information
to newspaper office bukan, arrive a box juga enggak, read the paper soon juga bukan. Terakhir number 10, it's difficult to work and go to school at the same time. Susah rasanya bekerja sambil kuliah pada saat yang bersamaan. You can say that again. Nah, kata-kata ini kalau diingat di skill belajar TOEFL bagi pemula, you can say that again, me too, I'll say, kemudian satu lagi, so do I. Nah, semua kalimat itu, frase itu maknanya sama, yaitu saya setuju dengan Anda. Pilihlah yang maknanya setuju. Jadi si B setuju dengan si A. Apa maknanya? Dia setuju. Kata-katanya biasanya ada agree, agreement, also, to, share opinion, dan seterusnya. Kalau di sini berarti ini jawabannya. He agrees with the woman. He doesn't like to talk about work. Nggak ada. He works very hard. Nggak nyambung. He goes to the same school as a woman juga nggak. Nah, jadi demikian teknik menjawabnya. Kesimpulannya ada 3 ya. Pertama, kalau dia diperhatikan kosakatanya itu cukup simpel. Kosakata ya mungkin 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Tidak kayak reading barangkali, memang kosakatanya agak sulit. Nah, tetapi di kuping kita itu dia tidak mudah karena kita jarang mendengarkan. Jadi kuncinya adalah latihan. Saran saya ya, kan mungkin adik-adik bisa sering mendengarkan di YouTube, terutama soal-soal TOEFL kayak gini. Jadi kuping kita tidak kaget ketika diperdengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris. Kosakatanya simpel, pertanyaannya selalu tentang orang yang kedua berbicara, dan yang ketiga pilihlah yang maknanya sama, bukan yang suaranya mirip. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini, karena dari statistik YouTube channel saya ini masih banyak 50% lebih yang belum subscribe ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.